Film dibuka dengan memperlihatkan gadis-gadis pink yang sedang bermain di sebuah hutan. Dan gadis yang ini bernama Jungmin. Saat bermain, mereka melihat mobil tentara melintas di depan mereka. Tapi karena masih polos, mereka nggak merasa curiga sama sekali. Setelah bermain, Jungmin menjemput ayahnya di sawah. Keduanya pun pulang bersama dengan hati gembira. Pada malam hari, orang tua Jungmin sedang berbincang tentang kekhawatiran mereka terhadap tentara Jepang yang baru saja tiba di desa mereka. Esoknya, ketika Jungmin baru saja pulang usai bermain, ia melihat para tentara Jepang sudah berdiri di depan rumahnya. Ternyata, mereka mencari Jungmin dan berniat membawanya pergi secara paksa. Merasa tak punya pilihan, ibunya Jungmin pun langsung memberikan uang dan jimat keselamatan untuk Jungmin sebelum para tentara mengambil putrinya itu. Di dalam kereta sudah banyak gadis-gadis seumuran Jungmin yang ikut dibawa secara paksa. Jungmin juga berkenalan dengan seorang gadis bernama Yong-hee. Ternyata usia keduanya hanya berbeda setahun. Jungmin berumur 14 tahun, sedangkan Yong-hee berumur 15 tahun. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di Cina. Di sana, mereka disambut oleh tentara Jepang yang sedang bertugas di negara itu. Lalu mereka naik ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tujuan, mereka dikumpulkan di suatu ruangan. Rupanya, rata-rata dari mereka berumur 15 hingga 16 tahun. Karena Jungmin masih berumur 14 tahun, ia pun dibawa ke suatu tempat tertutup. Di sana, serabi lempit Jungmin diperiksa untuk memastikan kalau ia nggak punya penyakit apapun. Selanjutnya, ia dimandikan dan dimasukkan ke dalam kamar milik tentara Jepang. Gak lama kemudian, seorang tentara masuk dan memaksa Jungmin untuk bercocok tanam dengannya. Jungmin mencoba memberontak, tapi pria itu gak segan-segan memukulnya. Sayang banget ya, pas zaman ini belum ada FBI. Kalau ada kan udah... Selain Jungmin, gadis-gadis yang lain pun ikut dipaksa bercocok tanam dengan para tentara Sakmi itu. Esoknya, ketika para tentara Jepang sedang bekerja, tiba-tiba datang sekumpulan pria dari Korea Selatan yang langsung menembaki mereka. Tapi sayangnya, orang-orang Korea itu kewalahan menghadapi tentara Jepang. Mereka pun terpaksa mundur. Sementara itu, Jungmin terlihat berbaring di sebuah ranjang. Kemudian seorang tentara Jepang yang terlihat cupu masuk ke dalam kamar. Berbeda dari tentara lain, tentara bernama Tanaka itu memilih nggak mengejut Jungmin. Sebaliknya, ia menyuruh Jungmin beristirahat. Ia juga berkata kalau Jungmin mirip dengan adiknya. Saat jam istirahat, para gadis terlihat berkumpul di sebuah ladang luas. Karena telah mengalami banyak tekanan, salah satu gadis terlihat mengalami gangguan mental. Gadis-gadis itu terlihat gak berdaya, apalagi badan mereka sudah dipenuhi luka. Hari demi hari terus berlalu. Perlakuan laknat para tentara Jepang itu pun masih belum berubah. Setiap hari mereka selalu rajin mencicipi serabi lempit para gadis. Bukan hanya disuruh bercocok tanam, para gadis itu juga dipaksa melakukan pekerjaan berat. Saat sedang bekerja, Jungmin menghampiri Yong-hee. Ia mengajak temannya itu untuk kabur. Ketika mereka akan kembali ke dalam, Jungmin tiba-tiba merasa sakit di bagian serabi lempitnya. Akhirnya, ia diperbolehkan beristirahat sejenak di kamar. Saat terbangun, Jungmin melihat mayat seorang gadis di balik tirai putih. Wajah mayat itu dipenuhi luka. Jungmin pun langsung menangis karenanya. Beberapa hari kemudian, Jungmin bertemu dengan Tanaka. Lelaki itu memberi map kecil pada Jungmin untuk memudahkannya keluar dari sana. Saat malam hari, Jungmin, Yong-hee beserta dua gadis lainnya pun berkumpul. Lalu, mereka berusaha keluar secara diam-diam dari sana. Tak lama setelahnya, para tentara menyadari kalau ada beberapa gadis yang hilang. Mereka pun menyalakan alarm dan segera mencari gadis-gadis itu. Saat Jungmin dan kawan-kawannya telah sampai di hutan, mereka pun menyadari kalau salah satu teman mereka telah tertinggal. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan mencari teman mereka yang hilang. Tapi mereka malah melihat gadis itu telah tertangkap dan kini disiksa oleh para tentara. Karena merasa kasihan pada temannya, Jungmin dan Yong-hee pun memutuskan untuk kembali. Sedangkan teman mereka yang satunya memilih untuk tetap kabur.
Sementara itu, para gadis yang masih ada di camp langsung dikumpulkan keluar. Mereka pun ditanyai satu persatu siapa yang menjadi komplotan dalam usaha pelarian itu. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang mengaku. Sebagai hukuman, mereka pun diminta untuk melepas baju dan disiksa semalaman. Sedangkan si gadis yang ketahuan kabur dikurung dan nggak diberi minum sama sekali. Esoknya, beberapa gadis yang sakit-sakitan dan sudah nggak bisa melayani tentara Jepang dibawa naik ke dalam mobil. Awalnya mereka mengira akan dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata mereka malah dibawa ke sebuah tanah lapang untuk dieksekusi. Para tentara pun mulai menembaki mereka. Tapi karena kasihan, Tanaka memilih nggak melepaskan pelurunya. Tapi karena hal itu, Tanaka malah ditembak oleh tentara lain. Setelah itu, mayat mereka pun dibakar. 2 tahun berlalu. Pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengalami masalah baru. Dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pun menyerah tanpa syarat. Alhasil, para pasukan yang berada di luar Jepang pun harus kembali ke negara asal mereka. Untuk menghilangkan saksi, para gadis pun dibawa dengan mobil ke sebuah tanah lapang. Sama seperti sebelumnya, di sana mereka disambut oleh para tentara Jepang yang siap mengeksekusi mereka. Melihat Yonghye yang ketakutan, Jungmin pun memberinya jimat yang didapatnya dari ibunya dulu. Tepat ketika mereka akan dieksekusi, muncul tentara Korea Selatan yang langsung menembaki tentara Jepang. Sayangnya beberapa gadis gak berhasil selamat. Sementara itu, Jungmin dan Yonghye langsung berusaha melarikan diri. Ketika tengah beristirahat di hamparan ilalang, tiba-tiba seorang tentara Jepang muncul dan mencoba menghabisi mereka. Tapi untungnya, tentara Jepang itu langsung ditembak oleh tentara Korea. Jungmin dan Yonghye pun berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tapi ketika Jungmin menoleh, rupanya tentara Jepang itu masih hidup dan bersiap menodongkan pistolnya ke arah Yonghye. Jungmin pun langsung melindungi Yonghye dengan badannya. Alhasil, ia pun tertembak dan meninggal seketika. Scene lalu berpindah ke tahun 1991, di mana terdapat seorang gadis bernama Eun Kyung. Gadis itu dibawa oleh sang ibu menemui seorang tabib untuk disembuhkan. Rupanya ia merupakan korban penjahat serabi lempit yang kabur dari penjara. Sedangkan ayahnya dibunuh tepat di hadapannya. Sejak saat itu ia mengalami trauma berat dan gak mau berbicara. Tapi setelah berhari-hari menjalani pengobatan bersama si tabib, ia pun mulai bisa berbicara lagi. Karena itulah, ia pun memutuskan untuk menjadi murid si tabib. Suatu hari, ketika Eun Kyung akan membeli hanbok, ia melihat jimat milik wanita tua pemilik toko yang ternyata adalah Yonghye. Dan tiba-tiba saja, Eun Kyung bisa melihat masa lalu Jungmin. Saat terbangun, Eun Kyung membantu Yonghye untuk melepaskan rasa bersalahnya pada Jungmin yang telah ia tinggalkan seorang diri. Saat ritual berlangsung, Yonghye melihat Jungmin di hadapannya. Karena nggak tahan lagi, Yonghye pun pingsan. Lalu, Eun Kyung kembali melakukan ritual untuk membantu roh Jungmin dan yang lain agar bisa berpulang dengan tenang. Di akhir film diperlihatkan Jungmin yang pulang membawa jimatnya. Di sana orang tuanya sudah menunggunya. Mereka pun berkumpul kembali dan film pun berakhir.